perjanjian antara Sabdopalon, virus ya, jenis virus yang dia bentuknya seperti. Jadi hari keempat itu hari apesnya. Artis manapun yang kelihatannya adem ayem itu mereka selingkuh ya. Bencana alam yang datang sambung menyambung ternyata bukan hanya memberi ancaman, tapi sekaligus menjadi pertanda yang jauh lebih serius. Sebab semua bencana alam yang hari-hari ini terjadi bisa dimaknai sebagai pertanda datangnya Sabdopalon Noyo Genggong. Abdi dalam Prabu Brawijaya V ini sering disebut sebagai dahyangnya tanah Jawa. Keramat dan dipercaya akan datang menagih janji. Tapi benarkah sudah saatnya Sabdopalon datang menagih janji? Lalu apa yang akan terjadi pada Pulau Jawa? Akankah masih banyak bencana alam yang akan terus melanda manusia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki pertengahan bulan 11 ini, ancaman bencana alam sangat nyata. Rupa-rupa jenis bencana datang mulai dari banjir, hujan es, hingga erupsi gunung yang menakutkan. Anomali cuaca juga menjadi bencana tersendiri karena iklim berubah-ubah tanpa pernah bisa dikendalikan. Belum lagi ancaman dari laut yang tak kalah menyeramkan. Mendekati akhir tahun, semesta serasa dalam suasana goro-goro. Bumi gonjang-ganjing, air laut diaduk-aduk, gempa bumi sehari 7 kali. Tapi benarkah semua bencana alam yang datang silih berganti benar-benar menjadi pertanda datangnya Sabdopalon? Bisa salah satunya adalah perjanjian antara Sabdopalon dengan Syekh Subakir. Jadi Sabdopalon ini akan menagih janji seperti itu ya. Itu salah satunya. Dan kita harus yakin itu, harus percaya dengan hal seperti itu. Karena Jawa ini memang banyak sekali mistiknya. Perjanjian antara Sabdopalon dengan Syekh Subakir. Karena orang Jawa ini memang meyakini hal seperti itu ya, seperti juga ramalan Jayabaya seperti itu kan. Jadi Jawa ini tidak akan pernah lepas dari hal-hal mitos dan mistis. Sabdopalon Noyo Genggong adalah sosok gaib yang sangat wingit. Inilah abdi terkasih Raja Brawijaya V yang menjadi penguasa pamungkas negeri Majapahit. Ia menghilang dan akan datang 500 tahun kemudian untuk menagih janji. Kedatangannya dipercaya diiringi terjadinya banyak bencana alam. Tidak hanya bencana alam yang datang menyerang ketenangan umat manusia. Wabah juga menjadi ancaman karena saat ini pun sudah banyak virus yang menakutkan. Salah satunya cacar yang menyebar dengan cara tidak bisa dinalar. Korban terbanyak dari virus ini adalah anak-anak.
yang memang kekebalan tubuhnya sangat rentan. Virus ini sulit diberantas karena memang belum ada obat yang bisa menanggulanginya. Virus, sekarang ini memang lagi tersebar virus ya, jenis virus yang dia bentuknya seperti cacar. Jadi gatal nanti digaruk keluar lagi seperti itu. Nah, ini yang akan terjadi nanti sekitar bulan 11, 12 sampai bulan 1. Ya, terutama sekarang nih anak-anak sudah mulai terkena nih, sudah mulai terserang demam tinggi, panas seperti itu ya. Nah, jadi penanganannya adalah jaga saja kesehatan dan diperkuat imunnya. Pada masa lampau, cacar adalah jenis penyakit kiriman yang dibawa oleh makhluk-makhluk tak terlihat. Sosok gaib ini biasanya berkeliaran dengan ciri kepala plontos. Menurut mitos ya, ini penyakit cacar itu ada makhluknya dan kebetulan bapak saya sendiri pernah mengejar makhluk itu ya. Jadi makhluknya itu seperti boneka lah sebesar gitu, kepalanya botak. Dan itu pada saat itu di daerah Banten itu memang lagi ada wabah penyakit cacar seperti itu, dan itu memang ada makhluknya. Tapi untuk yang ini, untuk bulan 11, 12 sampai bulan 1 ini, walaupun ada penyakit cacar tapi tidak akan seheboh pada saat kejadian di Banten. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa terkena dalam satu rumah, tidak semua satu rumah kena. Namun demikian, cacar yang menyebar di tahun 2025 nanti lebih banyak disebabkan oleh virus baru yang belum terdeteksi pencegahannya. Segala rupa bencana, termasuk munculnya virus-virus baru, bisa dipahami sebagai pertanda datangnya Sabdopalon Noyo Genggong. Tokoh sakti dari negeri Majapahit ini dipercaya datang untuk menagih janji. Tapi mengapa jalan raya juga menjadi arena maut yang bisa merenggut banyak nyawa? Banyak bencana alam yang tiba-tiba datang. Sebagian malah sesuatu yang tak pernah diduga akan terjadi. Tapi rupanya tidak hanya bencana yang berasal dari alam yang mengancam keselamatan. Bencana-bencana yang disebabkan oleh ulah manusia juga akan bermunculan, termasuk jalan raya yang semakin banyak dihiasi berbagai kecelakaan. Tidak semua bisa didekati secara metafisika, karena memang tidak semua berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi bukan berarti aman dari intayan para penunggu gaib. Tempat-tempat wingit di sekitaran jalan raya. Jalan bebas hambatan ternyata menjadi jalanan paling rawan dari kecelakaan. Sepanjang 2 bulan sebelum tutup tahun 2024, jalan tol menjadi wilayah paling seram sehingga sebaiknya dihindari. Atau jika memang terpaksa, lebih baik berhati-hati, persiapkan diri menghadapi segala kemungkinan terburuk. Kalau Bunda lihat sih banyak sekali ya tempat-tempat untuk tol, terutama nih ya tol Jagorawi ya kan, ini memang akan banyak terjadi kecelakaan, terutama remblong ya. Kalian yang bepergian di bulan 11, 12 ya kan, kalian berhati-hati saja sebelum pergi, periksa dulu remnya lah segala macam untuk keamanan kendaraan kalian. Atau yang mau pergi naik pesawat, banyak-banyak saja berdoa, insya Allah tidak akan terjadi apa. Hingga tutup tahun 2024, sesungguhnya
tidak banyak pilihan kecuali menunda semua perjalanan jauh. Sebab sampai tahun 2024 selesai, diramalkan akan banyak peristiwa bencana yang menakutkan, termasuk kecelakaan-kecelakaan maut di jalanan raya. Untuk menghadapi akhir tahun ini akan banyak sekali bencana-bencana, walaupun tidak besar tapi tetap bencana itu akan merugikan kita, tetap membahayakan kita. Ya, untuk mau berjalan jauh ditunda dulu sampai akhir tahun ini karena akan terjadi banyak sekali kecelakaan-kecelakaan. Kita tidak tahu apes kita di mana. Itu aja pesan Bunda. Yang mau bepergian jauh ditahan dulu, yang mau pergi tidak jauh ya boleh saja. Yang penting tetap berhati-hati. Nyaris di semua ruas jalan tol juga terbuka peluang untuk celaka karena para penguasa gaib di tempat-tempat keramat yang terlintasi jalan tol sedang mencari pengikut. Tapi benarkah demi keselamatan kita harus mengetahui hari apes? Seperti apa metode menghitungnya? Menghindari bepergian jauh sampai pergantian tahun 2025 memang menjadi pilihan terbaik. Tapi selalu ada solusi untuk mereka yang tidak bisa menunda perjalanannya. Dalam masyarakat tradisional Jawa, memang ada hitung-hitungan hari apes. Biasanya berselang 4 hari dari hari kelahirannya. Oleh sebab itu, hindari hari-hari apes untuk melakukan perjalanan jauh. Sebetulnya kalau untuk pergi ya mencari keselamatan itu kita bisa menghitung hari. Nah, karena manusia itu kan punya hitungan hari apes ya. Jadi hari keempat itu hari apesnya semuanya gitu. Mau lahir hari apapun hitung saja. Jangan pergi pada saat hari apes karena bukan apa, itulah hari apes kalian. Bahaya, banyak sekali celaka. Pesan hati-hati tidak hanya untuk mereka yang ingin melakukan sebuah perjalanan, tapi juga untuk rumah tangga yang mulai memasuki fase genting. Hati-hati, karena saat ini sedang banyak virus yang menggerogoti bangunan rumah tangga yang selama ini terlihat aman dan sentosa. Virus perselingkuhan menjadi semakin mematikan karena sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa pernah ketahuan. Tapi hingga akhir tahun, mereka yang berselingkuh masih aman karena belum ada yang berujung ke perceraian. Kalau untuk selingkuh sih setiap hari Bunda melihat nih artis manapun yang kelihatannya adem ayem itu mereka selingkuh ya. Tapi untuk perceraian untuk sampai akhir tahun ini Bunda lihat tidak ada. Kalau untuk perselingkuhan ya mereka memang masih banyak yang selingkuh seperti itu, tidak jujur kepada pasangan. Dunia hiburan juga akan dihiasi oleh berita menggemparkan karena ada sosok muda yang tiba-tiba meninggal. Tidak terlihat sakit karena karirnya juga sedang berada di puncak-puncaknya. Seluruh popularitas seolah tersedot hanya untuk dirinya. Dan secara mendadak maut menjemput di saat ia sedang berada di anak tangga puncak ketenaran. Sudah masuk pertengahan bulan November. Hati-hati, segala mara bahaya mulai memasuki titik didih sebelum akhirnya mencapai posisi klimaks yang beraroma maut.
seorang ahli spiritual menengarai banyaknya bencana sebagai pertanda datangnya Eyang Sabdo Palon semakin dekat. Tapi benarkah Sabdo Palon benar-benar ingin menagih janji? Entahlah. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.